Ya, karena Allah sayang, Allah tidak membiarkan keistimewaan ini berkurang atau hilang dalam konteks kehidupan perempuan. Karena itulah sejak diciptakan, perempuan dibentuk kesempurnaan yang sama dengan laki-laki, tapi diberikan peran yang berbeda sesuai dengan fitrah hidupnya. Oke, untuk menjaga semua kemuliaan ini, maka satu, sifat penciptaannya dibuat sama serupa dengan laki-laki, tapi tugasnya diberikan beda untuk saling melengkapi. Contoh, ini apa Bu? Tangan ya, baik. Yang ini apa? Tangan ya. Ini tangan apa? Ini tangan apa? Baik, perhatikan oleh Ibu baik-baik. Antara tangan kanan dan kiri sama tidak? Oke, supaya tidak bingung menjawabnya begini, perhatikan. Yang kanan berapa jarinya ini? Yang kiri berapa? Yang kanan ada pergelangan tidak? Yang kiri ada tidak? Yang kanan ada sikunya tidak? Yang kiri panjangnya sama tidak? Sama. Baik, tapi walaupun sama antara kanan dengan kiri, sama-sama tangan, fungsinya sama tidak? Ya kan? Coba bayangkan kalau yang dicipta kanan semua. Jadi begini kan, nggak bisa tepuk tangan tuh. Kaki kanan dan kiri, semua organnya sama tidak? Sama kan? Ada jarinya ada tumitnya ada, lututnya ada. Tapi kalau ibu pakai sepatu kanan dan kiri sama tidak? Kalau jalan harus bersamaan tidak? Coba ibu bayangkan kalau ada orang jalannya kanan dan kiri sama tuh. Coba lihat. Kanan kalau maju, kiri ada di mana? Kan? Kiri kalau maju, kanan di mana? Kalau kanan dengan kiri susul-susulan kira-kira gimana? Paham? Nah, dua ini kanan dengan kiri sama-sama diciptakannya punya organ yang sama, tapi ketika dipasangkan dalam bahasa Arab, pasangan itu disebut zauj namanya. Couple, zauj. Nih. Jamaknya disebut dengan azwaj. Sesuatu yang sama, serupa dari segi penciptaannya, wujudnya terlihat seperti sama semuanya, tapi punya fungsi yang berbeda. Itu zauj namanya. Dan ketika dipasangkan menjadi indah, serasi. Saya mau tanya pada Bapak Ibu, ya, Bapak untuk yang di luar, walaupun mungkin jawabannya kecil, Ibu untuk yang banyak berada di dalam ruangan ini. Perhatikan baik-baik. Saat Adam dan Hawa diminta oleh Allah masuk ke surga, di Al-Baqarah ayat 35 itu, keduanya disebut apa? Zauj. Kembali ke Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Ketika disebut zauj, artinya dalam penciptaan Allah tidak membedakan, sama-sama sempurna. Karena itu baik Adam ataupun Hawa, saya, Adi ataupun ibu, siapapun namanya, disebut dengan nama yang sama dari penciptaan, namanya insan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surah 95 di ayat yang keempat. At-Tin ayat yang keempat. Wat-tini waz zaitun wa turisi wa hadzal baladil laqad khalaqnal insana fi ahsani. Jadi baik saya laki-laki insan, ibu perempuan pun insan. Dalam konteks insan, kita diciptakan sama-sama sempurna. Jelas? Tapi karena disebut zauj, walaupun sama-sama manusia, sempurna penciptaannya, tapi perannya berbeda. Nah, peran ini yang penting oleh setiap perempuan untuk diketahui ketika dicipta menjadi perempuan, perannya apa? Baik posisinya sebagai anak, istri, ibu, nenek, apapun itu, apa sih perannya perempuan untuk saling menyempurnakan dengan laki-laki? Ini yang akan kita turunkan, dan jangan berpaling dari peran itu. Ketika seorang perempuan berpaling dari peran itu, ini yang butuh healing.
Ini yang jadi persoalan. Apalagi kalau nanti yang perempuan mengambil peran laki-laki. Tangan yang kanan ingin mengambil peran tangan yang kiri. Kaki kanan ingin mengambil peran kaki yang kiri. Ibu kalau keluar dari sini cobain deh Bu ya. Kaki yang kanan pakein sendal yang kiri. Tukar aja, kira-kira gimana rasanya jalannya? Ya, hidup juga begitu. Kalau perempuan mengambil peran yang laki-laki akan tidak enak. Laki-laki mengambil peran yang perempuan akan tidak nyaman. Apalagi nanti Nabi sudah sampaikan akan ada satu masa bukan cuman peran, laki-lakinya pengen jadi perempuan, perempuannya pengen jadi laki-laki. Itu yang akan makin repot nantinya. Jelas sampai sini? Baik. Ya, kalau sudah paham sampai dengan kesini, mari kita turunkan peran apa yang diberikan oleh Allah kepada perempuan. Satu, yuk kita urut ke sini Bu. Ini kan ada 5 ya. Saya mau ambil yang tengah-tengah dulu. Kalau 1 sampai 5 pertengahannya berapa? 3 ya. Nah, kita ambil yang di rumah tangga dulu. Baik. Kalau yang sama kita tidak perlu banyak bahas. Sholat, sama-sama sholat kan? Laki-laki khusyuk, perempuan juga khusyuk. Puasa dari mulai subuh sampai ke apa? Maghrib. Saya kan perempuan Ustadz, sampai asar aja. Tidak. Ya, tetap dari subuh sampai dengan ke maghrib. Jelas sampai sini? Baik. Kalau sholat juga sama, dari takbir sampai dengan salam. Nggak bisa karena ibu perempuan misalnya saya sampai ruku aja. Saya sudah jadi nenek, saya sampai tahiyat aja misalnya. Tidak. Sama semua dari takbir sampai dengan salam. Yuk sekarang kita ambil peran yang spesifik, rumah tangga. Dari namanya udah beda kan? Kalau ada suami, perempuan jadi apa? Istri. Tuh, udah beda kan? Di sini ada suami, di sini ada apa? Di. Kalau di sini ada ayah, di sini ada siapa? Yo, kan? Di sini ada kakek, di sini ada siapa? Masya Allah, luar biasa. Nenek itu kan cucunya baru 1 kan? Ya kan? Kalau 2 apa? Nenek. Lihat sini. Dah, fokus. Lihat sini. Ini contoh yang kecil dulu. Nanti yang menjelang kiamat kita turunkan hadisnya. Yang kecil dulu nih. Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 34. Ketika masuk spesifik pada peran yang berbeda, walaupun saling menyempurnakan, maka ikuti peran itu. Kalau berpaling dari peran itu yang butuh healing nantinya, karena akan muncul persoalan yang sebetulnya nggak perlu terjadi. Yuk kita masuk Quran surah ke-4 ayat 34. Ada ayatnya paling kiri sebelah atas di mushaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Stop sampai situ dulu. Itu laki-laki. Jadi kalau saya beginikan, ini ilustrasikan ya. Ini tangan kanan laki-laki, ini perempuan. Ini apa? Ini apa? Nah, sekarang saya akan menjelaskan yang tangan kanan dulu. Ini yang laki-laki ini. Ibu jangan masuk ke sini. Jelas ya? Ini untuk yang siapa sekarang? Laki-laki. Nah, sekarang masuk ke rumah tangga. Berarti di sini laki-laki jadi apa? Suami kan? Peran suami disebut oleh Allah dengan satu, namanya aja udah beda. Ar-rijalu, rijal. Ibu tahu artinya rijal apa? Bukan, iya rijal pasti laki-laki. Laki-laki itu apa? Rijal. Rijal itu apa? Laki-laki. Ya. Bu. Rijal jamak dari kata rajul. Dah? Rajul seakar dengan kata rijlun. Sifatnya rajuliyah. Namanya rojali.
jam, jim, lam. Nih. Ini kalau tanpa harokat bisa dibaca rajulun, bisa dibaca rijlun. Sifatnya rajuliyah. Asal kata ra, jim, dan lam itu artinya awalnya sesuatu yang kuat, kokoh. Kenapa kaki disebut rijlun? Karena sifatnya lebih kuat, kokoh dibandingkan dengan tangan. Dua, kata ra, jim, dan lam itu menunjuk makna sesuatu yang menjadi topangan. Baik, tempat kita menopang, bertopang tubuh kita apa? Kaki kan? Kalau kakinya bermasalah, susah kan ya? Baik. Nah, kalau kita ambil katanya menjadi rajulun, maka semua makna kuat, menjadi topangan, berwibawa, kalau dijamakkan menjadi bentuknya rijal. Artinya, seorang laki-laki memang desain penciptaannya dicipta oleh Allah dengan tubuh yang kuat, lebih kuat dibanding dengan perempuan pada fitrahnya. Tampilnya lebih berwibawa, kokoh. Karena itu semua yang melekat pada laki-laki, baik suaranya, beda bu. Laki-laki dengan perempuan beda suaranya. Fisiknya, tampilannya lain. Untuk menandakan kekokohan itu, dia ada kumisnya, ada jenggotnya misalnya. Untuk menambah kewibawaannya dari tampilannya sudah lain. Makanya saran saya pada para laki-laki, jangan merubah dan berpaling dari itu. Ya kan? Sudah dibuat kokoh, tampil gemulai, kan jadi masalah tuh, ya kan? Damang. Jadi berpaling, ketika berpaling ada persoalan, ya. Jadi kalau yang perempuan Nia saja, Kurniadi saja, jangan Kurniadi menjadi Nia, ini masalah. Paham? Memang diciptakannya untuk seperti itu, makanya diilustrasikan di surat Yusuf itu sifat-sifat ini nanti seperti peran matahari. Matahari kan lebih kokoh dibandingkan rembulan kan? Perempuannya rembulan, laki-lakinya matahari. Ibu kalau baca surat Yusuf, kan Nabi Yusuf bermimpi kan? Ya, inni ara ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat 11 gemintang, matahari dan bulan. Semuanya hormat kepadaku. Siapa yang ditafsirkan di situ? 11 gemintang itu saudara-saudara Yusuf. Mataharinya itu ayahnya, bulan itu ibunya. Kenapa laki-laki diilustrasikan dengan matahari? Karena rijal. Matahari itu fungsinya apa? Memberikan perlindungan, menyengat dengan panas, gitu kan? Ya, perhatikan baik-baik. Ada pakaian dijemur basah, airnya keringkan, matahari kan? Sengat, berikan perlindungan. Dia kokoh, berwibawa, kuat. Ada air mata mengalir di pipi istrinya, hei, keringkan itu dengan kata-kata yang baik, seperti matahari mengeringkan pakaian yang basah itu. Maka keluarlah kalimat-kalimat indah supaya air matanya nggak mengalir lagi. Ya? Ada yang ganggu istrinya, hei, sengat itu, lindungi keluarga. Itulah rijal. Jangan istri diganggu, suami cuek aja, terusin aja pak. Ya. Ya. Itu bukan rijal namanya, paham? Ya, ini sebentar ya, sebentar, pelan-pelan. Jadi kita ke suami sebentar untuk diketahui. Setelah diberikan oleh Allah penjelasannya rijal, rajul, bentuk jamak dari rajul rijal, diberikan perannya. Dikasih 2 peran yang pokok. Nanti dahsyatnya laki-laki diberi 2, perempuan diberi 2. Awas. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Pertama, Allah menerangkan asas keadilan. Ingat, perbedaan tugas ini bukan ingin menunjukkan bahwa Allah anti persamaan, tidak. Yang ingin Allah tampilkan itu keadilan. Adil itu tidak harus selalu sama. Adil itu tidak harus selalu sama. Ibu punya anak 3, 1 sekolah di SD, 2 SMP, 3 SMA. Saya tanya, uang sakunya sama atau beda? Kalau ibu samakan, tanggung jawabnya kan berbeda. Tapi diberikan berbeda itu bukan karena ingin memberikan perhatian yang tidak sama, karena memberikan sifat apa? Keadilan. Jelas? Allah adil. Kata Allah sebelum menerangkan keadilannya, saya berikan keistimewaan pada masing-masing. Laki-laki istimewa, perempuan istimewa. Bima faddalallahu ba'dahum ala
ba'din. Jadi desain penciptaan laki-laki dibuat kokoh itu, berwibawa itu karena tugas pokoknya berikut kata Allah. 1. Qawwamuna 'alan nisa. Qawwam. Pelindung, pengayom, pemimpin, pengarah. Pelindung, pengayom, pemimpin, pengarah. Awas, hati-hati ya. Ini tugas pertama untuk siapa tadi? Suami. Jadi yang bertugas melindungi di rumah tangga siapa? Suami. Tugas pokoknya, walaupun ibu sama-sama melindungi, tapi yang pokok karena kekuatannya dibebankan kepada siapa? Ya, kenapa? Karena memang desain penciptaannya diberikan kekuatan. Yang pemimpin siapa? Yang pokok, ibu menemani, betul, sama-sama berpartner. Tapi yang pokoknya diberikan kepada siapa? Karena memang desain penciptaannya memang arahnya ke pemimpinan. Apa sifat dasar pemimpin itu? Ciri khas pemimpin itu apa? Tidak mau dipimpin. Saya ulang ya. Adil, bertanggung jawab, perhatian. Itu biasa. Ciri khas yang paling pokok pemimpin itu tidak mau dipimpin. Ini kalau paham sampai sini, makanya cara masuk komunikasi istri ke suami itu akan diketahui. Jadi kalau ibu misalnya ada yang didiskusikan dengan suami, masuknya dengan cara memimpin, timbul masalah. Butuh healing nanti tuh. Bu, saya punya kisah. Kisah ini sering saya ulang. Suami istri, ini kisah nyata. Sejak saya pertama dari Tripoli datang ke Indonesia, kemudian ke Bekasi. Suami istri sama-sama berpaling, ya, nggak tegur sapa semalaman. Gara-gara persoalan yang sepele sebetulnya. Dan itu masalahnya masalah ibadah, masalah sholat. Suami sujud pakai lutut duluan, pulang dari kantor, macet, nyampe rumah nggak sempat ke masjid, sholat di rumah. Istri melihat saat sholat, begitu akan sujud dari i'tidal, sami Allahu liman hamidah, mau sujud, yang turun lutut duluan. Istri lihat, salah. Begitu selesai salam, tanpa muqaddimah, masuknya jadi pemimpin. Tadi ciri khas pemimpin apa? Tidak mau dipimpin, tidak menerima saran, menerima masukan. Ini masuknya keliru. Kalimat yang muncul apa seketika? Papa tadi salah sholatnya. Wah, salah. Akhirnya apa? Jiwa kepemimpinan kan naik kan? Ya, papa tadi salah sholatnya. Emang kenapa mah? Harusnya saat sujud bukan lutut dulu, tapi tangan dulu. Muncul, nggak mau disalahkan. Mama yang nggak baca hadis. Padahal dua-duanya nggak baca, Bu. Akhirnya semalaman tuh ribut, diputuskan besoknya kita ke Ustadz Adi tanya katanya, ya, datang ke tempat saya. Jadi ibunya pakai telapak tangan turun duluan, laki-laki pakai lutut. Disampaikan peristiwa itu, saya senyum. Pak, Ibu, dua-duanya itu ada di kitab yang sama. Namanya Sunan Abu Daud. Yang pakai lutut itu nomor hadis 838 nih, kanan bawah nih. Riwayatnya Wa'il bin Hujur. Yang pakai telapak tangan nomor hadis 840 sampai 841 nih, kiri atas nih. Ini riwayatnya Abu Hurairah. Kisahnya, Abu Hurairah itu masuk Islamnya 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Nabi meninggal usia 63 tahun kurang lebih. Jadi setelah Abu Hurairah masuk Islam itu, usia Nabi itu 60 tahun. Dan Nabi memang punya masalah di lututnya. Karena itu saat usia itu kadang beliau pakai tongkat. Sholatnya juga menyender karena lututnya bermasalah. Makanya ketika menyampaikan hadis tentang sujud, sujudnya pakai telapak tangan karena waktu itu lututnya bermasalah. Hadis dari Wa'il masuk Islam duluan, Nabi masih kuat. Sujud, turun pakai lutut. Tapi ini bukan ingin menunjukkan bahwa pakai telapak tangan itu karena lututnya bermasalah. Jangan disimpulkan ketika ada orang turun, tua nih katanya. Maksudnya apa? Hei, dalam situasi apapun, mau pakai telapak tangan, mau pakai lutut, boleh, tinggal dipilih mana yang paling nyaman. Yang salah pakai kepala duluan.
apa-apa kan sudah berpaling kepalanya kan. Akhirnya setelah saya terangkan, keduanya senyum, ketawa, pulang bareng dia bergandengan tangan. Itu problem yang sederhana. Peran yang laki-laki diambil alih oleh perempuan. Kalau sudah bulan-bulan aja, jangan pakai matahari. Dengan kekuatan bulan, aku menghukummu, ya nggak? Apa gitu? Ya. Jadi jangan sampai terjadi kemudian, awas ya, situasi-situasi di rumah tangga. Sebetulnya tidak perlu ada istilah suami takut istri. Pak RT mengumpulkan satu komplek, ayo anusiun ke istri, ke dia, paling kanan. Semua ke kanan, tiba-tiba yang satu ke kiri tuh. RT-nya aja ke kanan. Bapak nggak takut sama istri kok di kiri? Iya Pak, pun bojo nyuwun ke abdi di kiri. Istri saya minta saya ke kiri. Kita lihat sini pelan-pelan. Ini satu ya. Baik, jadi ibu tercipta desainnya sebagai apa? Perempuan. Bulan atau matahari? Jadi yang pemimpin siapa? Silahkan berpartner dengan suami. Ada sesuatu tentang anak, masuk lewat masukan. Jangan jadi pemimpin. Pak, masukin aja ke sini, Pak. Pasti nggak ngerti. Ini urusan begini-begini. Nanti naik tuh. Ya. Perang Dunia Ketiga mulai persiapan. Masuk dengan kalimat-kalimat yang indah, berikan perannya, maka di situ suasana ketenangan akan tercapai. Dua, pelan-pelan. Saya belum masuk ke yang perempuan. Ini yang pokok dulu. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan karena Allah menugaskan para suami mencari nafkah. Ini yang paling penting nih. Ini terjadi sekarang. Satu qawam, dua nafkah. Yang cari nafkah siapa? Yang cari nafkah siapa? Yang kerja siapa? Uangnya punya siapa? Uang istri, uang suami punya? Ya, terserah ibu aja deh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya sini pelan-pelan. Bu. Baik, yang cari nafkah siapa? Beda antara kerja dengan nafkah. Saya ulang ya, beda antara kerja dengan nafkah. Nafkah itu usaha yang diikhtiarkan untuk memenuhi kebutuhan rizki di rumah tangga. Usaha yang diikhtiarkan untuk memenuhi kebutuhan rizki di mana? Rumah tangga. Bentuknya beragam jenis pekerjaan, tapi tidak semua pekerjaan itu sifatnya nafkah. Awas, ini mulai serius nih. Tidak semua pekerjaan itu sifatnya apa? Karena nanti perempuan pun diperkenankan untuk beraktivitas dalam bentuk pekerjaan-pekerjaan dengan dua syarat utama nanti. Satu, bukan dipahami sebagai nafkah. Yang kedua, tidak mengganggu stabilitas di rumah tangga yang mengabaikan tugas-tugas pokoknya. Nanti saat masuk ke tugas pokok perempuan kita akan bahas itu. Kalau keluar dari sini sengaja bekerja misalnya dan dipahami sebagai nafkah, maka pasti, saya katakan pasti akan muncul persoalan-persoalan di rumah tangga. Jadi kalau sifatnya pencarian nafkah, itu tugas suami, bukan istri. Sepanjang ada kemampuan dan sudah Allah lekatkan itu semua, maka dia bergerak berikhtiar pun kebutuhan yang ada di rumah itu Allah akan penuhi. Cara menerangkan gampangnya begini, contoh. Di rumah ada suami A, perempuan di sini istri B, di sini B, ada anak 3 C, D, E. Nafkah tuh begini. Kalau suami A dia bekerja mencari yang halal dan baik, dapat berapapun dari pekerjaan itu akan Allah cukupkan untuk seluruh yang ada di rumah ini. Nanti hasilnya diberikan kepada istri, istri mengolah jadi untuk semua.
Ya. Makanya nanti di Islam itu ada bab khusus. Nanti kalau bapak-bapak ngaji saya terangkan babnya. Bagaimana suami bisa mensupport mencari rizki yang baik, yang mencukupi, bahkan menyenangkan untuk istri sehingga mudah untuk mengolahnya. Tapi karena ini kajiannya untuk ibu, saya ingin katakan, suami dapat berapapun diberikan kepada istri, itu Allah akan buat cukup untuk sekeluarga. Sebaliknya, kalau istri memaksa, memahami untuk bekerja sebagai nafkah ke sini, maka sebanyak apapun yang dibawa ke rumah itu tidak akan pernah menjadi cukup untuk kebutuhan keluarga, dan selalu akan lahir persoalan-persoalan di dalamnya. Jelas? Zaman Nabi perawat ada yang jadi perawat, yang jadi guru ada, karena memang ada sifat-sifat pekerjaan yang memang mutlak perempuan ada di situ. Yang mengandung siapa? Yang melahirkan siapa? Perempuan. Masa yang periksa laki-laki? Saya ulang, yang mengandung siapa? Yang melahirkan siapa? Anu ngababarkeun saha? Istri, perempuan, ibu. Kok yang periksa laki-laki? Makanya di sini perempuan jadi perawat, perempuan jadi bidan, perempuan jadi dokter, perempuan jadi guru, boleh tidak? Boleh. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, guru, pengajar, bahkan ada murid dari kalangan laki-laki pakai hijab tertentu. Jadi guru boleh, ya. Jadi pengajar boleh, jadi dokter boleh, silahkan, sepanjang nanti ada bagian-bagian yang tidak boleh kemudian masuk ke dalamnya, karena itu bagian laki-laki. Kalau ibu ingin menyalurkan profesi, misalnya ada bakat tertentu mengajar, silahkan, tapi jangan jadikan pengajaran itu bagian dari pencarian nafkah. Jelas?